Scene diawali dengan memperlihatkan seorang jenderal perang bernama Muyong yang tengah berada di aula pedang di kerajaan Yan, di mana pedang-pedang itu milik prajurit terbaik yang telah gugur. Kemudian terlihat seorang wanita menemui Muyong. Ia bernama Yen Fei-er. Yen Fei-er sendiri adalah anak satu-satunya dari Raja Yan. Fei-er lalu berpesan kepada Muyong untuk menjaga ayahnya dalam peperangan yang akan terjadi besok. Tetapi Muyong mengatakan kepada Fei-er bahwa ayahnya adalah seorang dewa perang, jadi Muyong meminta kepada Fei-er untuk tidak mengkhawatirkan ayahnya. Esok harinya, peperangan pun terjadi antara kerajaan Yan dengan kerajaan Zhao. Di tengah peperangan itu, Raja Yan terkena panah dari Raja Zhao yang mengakibatkan terluka cukup parah dan mengharuskan kembali ke tendanya. Kemudian Raja Yan pun memberikan perintah sekaligus kepercayaan agar Muyong memimpin pasukan melawan pasukan Zhao, yang membuat keponakan Raja Yan yang bernama Wu Ba iri hati. Lalu terlihat Raja Yan mengingatkan kepada Muyong akan musuh dalam selimut karena kedatangannya tidak terlihat. Setelah itu terlihat Fei-er datang menemui ayahnya yang tengah terluka. Raja Yan pun berpesan kepada Fei-er untuk menyerahkan pedang burung swallow kepada Muyong jika dia telah kembali. Dan bisa dipastikan bahwa Raja Yan menyerahkan tahta kepada Muyong dengan penyerahan pedang burung swallow itu kepadanya. Muyong dan pasukannya pun berhasil memukul mundur Raja Zhao dan pasukannya dan memenangkan peperangan itu. Sementara itu, Raja Yan yang sedang sendirian ditemui oleh Wu Ba. Dia mengungkapkan kekecewaannya karena Raja Yan lebih memilih Muyong daripada dirinya untuk menggantikan Raja Yan di medan peperangan. Padahal Muyong adalah seorang anak yatim piatu dan bukan siapa-siapa dari Raja Yan. Lalu tanpa diduga, Wu Ba pun membunuh Raja Yan. Fei-er yang baru kembali dari mengambil obat untuk ayahnya pun sangat terkejut melihat sang ayah yang sudah meninggal. Setelah itu, terlihat Fei-er meletakkan pedang Raja Yan di aula pedang sebagai penghormatan terakhir kepada Raja Yan. Kemudian Menteri Kerajaan yang bernama Ten Bochang pun mengumumkan bahwa Raja Yan yang sebelumnya telah berpesan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada Muyong. Lalu terlihat seorang bernama Arbao, bawahan dari Wu Ba pun menolak hal itu dan juga menghina Muyong bahwa anak yatim piatu haram tidak pantas menjadi penerus Raja Yan. Di tengah gejolak yang terjadi, Muyong pun mengatakan bahwa Raja Yan telah berpesan kepadanya untuk mengangkat Fei-er sebagai penggantinya. Dan hal itu dilakukan Muyong karena dia tahu bahwa hanya Fei-er lah yang dapat menyatukan kerajaan Yan. Fei-er yang mengerti maksud Muyong pun bersedia menjadi pengganti ayahnya. Fei-er juga berjanji akan menjalani pelatihan militer dengan sangat keras, dan di saat dalam pelatihan, dia meminta Ten Bochang untuk mengeksekusi semua orang-orang yang tidak patuh dan berani menantang kerajaan Yan pada saat itu. Kemudian terlihat Fei-er pun mulai menjalani pelatihan militer dengan sangat keras dan dilatih langsung oleh Muyong. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Muyong tengah mengingat masa kecilnya. Ia yang diasuh oleh Raja Yan dan sejak kecil dia telah ikut berperang.
Muyong juga mengingat dia diberi sebuah batu oleh Fei Er yang masih disimpan sampai saat ini. Di tempat lain, terlihat Woba yang tengah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Fei Er. Keesokan harinya, di mana Fei Er yang tengah memandikan kudanya diserang oleh pembunuh bayaran Woba. Fei Er yang kena sumpit beracun diselamatkan oleh seorang tabib yang bernama Lan Chen. Lalu Lan Chen pun segera mengobati Fei Er yang terkena racun pembunuh bayaran itu. Di tempat lain, Erbau mendesak Menteri Tang Bocang untuk menghukum Muyong karena Fei Er telah menghilang saat dalam pengawasannya. Akan tetapi, Menteri Tang Bocang pun tidak mengambil tindakan terlalu cepat dan menunggu Muyong yang tengah mencari Fei Er. Sementara itu, Fei Er yang telah siuman merasa bingung karena dia tidak pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Lalu dia pun dikejutkan oleh kedatangan Lan Chen yang baru saja selesai memanen madu. Setelah Lan Chen menjelaskan semuanya, Fei Er pun berniat untuk pergi, tapi tiba-tiba dia pingsan dan terjatuh. Fei Er kembali siuman, lalu Lan Chen pun memberi obat kepada Fei Er dan mengatakan bahwa dia harus istirahat beberapa hari di tempat itu. Di malam harinya, Fei Er yang perbannya tidak ingin diganti, merasakan gatal-gatal pada lukanya, dan akhirnya dia mau perbannya diganti oleh Lan Chen. Keesokan harinya, Muyong menemukan anak sumpit beracun di tengah pencariannya. Sementara itu, Fei Er yang telah bangun diberikan sebuah alat oleh Lan Chen untuk menggaruk lukanya. Fei Er pun ikut memanen madu langka yang diternak oleh Lan Chen sebagai campuran pada obatnya. Akan tetapi, saat mereka memanen madu, Fei Er tidak sengaja mengguncang sarang lebah itu yang membuat mereka diserang oleh lebah-lebah tersebut. Lalu muka mereka diperbat karena sengatan lebah. Di sisi lain, Fei Er pun menanyakan tentang keluarga Lan Chen. Dan Lan Chen pun menceritakan bahwa semua keluarganya telah mati karena kebrutalan sebuah peperangan. Dia juga menjelaskan bahwa peperangan tidak pernah membawa kedamaian, melainkan hanya membawa penderitaan. Keesokan harinya, Muyong menemukan pedang dari pasukan Bulan Baru yang telah dibasmi oleh 10 kerajaan 10 tahun yang lalu. Sementara itu, terlihat Fei Er tengah membantu Lan Chen menjahit sebuah balon udara, sebab Lan Chen telah menemukan bahan untuk membuat terbang balon udara, karena Lan Chen selalu bermimpi untuk terbang tinggi. Lalu Lan Chen pun mengajak Fei Er untuk menaiki menara buatannya, untuk melihat pemandangan yang sangat indah, dan rasa cinta di antara mereka pun mulai tumbuh. Malam harinya, Lan Chen pun mempersiapkan obat untuk dibawa pulang Fei Er, karena Fei Er sudah sembuh dan siap untuk pulang. Di malamnya, mereka berdua merasa gelisah karena akan segera berpisah. Lalu Fei Er pun tidur di sebelah Lan Chen. Esok harinya, Fei Er pun diantar oleh Lan Chen untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan Muyong yang tengah mencarinya. Dan Lan Chen pun sangat terkejut karena dia baru tahu bahwa dia adalah putri raja. Lalu Fei Er memperkenalkan Muyong kepada Lan Chen. Sebelum mereka pergi, Fei Er pun meminta maaf kepada Lan Chen karena dia tidak memberitahu Lan Chen sebelumnya bahwa dia adalah putri raja. Dan Fei Er meminta agar Lan Chen menyelesaikan balon udaranya.
Di tengah perjalanan, VR dan Muyong yang akan kembali, mereka pun mendapat laporan bahwa kerajaan Zhou kembali menyerang, dan kerajaan Yan saat ini mengalami kekalahan yang membuat mereka bergegas ke medan peperangan. Setibanya mereka di kamp kerajaan Yan, Menteri Tan Bocang pun melaporkan bahwa Wu Ba menolak mengerahkan pasukannya, kecuali Menteri Tan Bocang menyerahkan tahta kerajaan kepada Wu Ba. Menteri Tan Bocang menjelaskan bahwa saat ini kekuatan pasukan Zhou berjumlah 10.000 orang, sedangkan mereka hanya memiliki 2.000 orang. Kemudian karena keterbatasan pasukan, Muyong pun merencanakan menjebak Raja Zhou dan menggunakan VR sebagai umpannya. Keesokan harinya di medan peperangan, Muyong pun mengingatkan VR agar ia memancing Raja Zhou untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Dan peperangan pun dimulai. Di tengah peperangan yang terjadi, VR pun mengarahkan Raja Zhou masuk ke dalam hutan kayu, di mana jebakan telah dipersiapkan. Setelah itu Raja Zhou dan beberapa pasukannya pun masuk ke dalam hutan kayu, lalu Muyong pun juga ikut menyusul ke sana, dan di sana telah bersiap banyak pasukannya. Setelah VR memenangkan duel dengan Raja Zhou, ia pun menghalangi Muyong yang akan membunuh Raja Zhou. Kemudian VR pun dengan tegas mengatakan bahwa dia bisa saja membunuh Raja Zhou, tapi itu tidak akan menghentikan peperangan yang terjadi, karena mereka telah berperang selama bertahun-tahun hanya mengorbankan nyawa yang tidak ada habisnya demi membalas dendam leluhur mereka. Seketika Raja Zhou pun terdiam tidak bisa berkata-kata, lalu VR pun melepaskan Raja Zhou dan anaknya. Raja Zhou pun segera menarik mundur semua pasukannya dan tidak akan berperang lagi dengan kerajaan Yan. Kemudian scene berpindah di kerajaan Yan. Terlihat Wu Ba sebagai kepala pasukan dicopot dari jabatannya karena dia telah berani menyalahgunakan peranannya. Begitu juga dengan Erbao dan perwira lainnya yang bersekongkol dengan Wu Ba. Setelah itu, Wu Ba pun menemui pembunuh bayaran yang bertugas membuat racun, dan orang itu telah membuatkan racun tanpa obat penawarnya untuk pemberontakan Wu Ba. Lalu setelah Wu Ba mengetahui bahwa asisten si pembuat racun yang juga mengetahui permulanya, Wu Ba pun langsung membunuh orang itu karena dia telah gagal pada misi sebelumnya dan meminta asisten itu untuk membuat racun dalam jumlah yang banyak.
Di tempat lain terlihat Fire tengah memikirkan Lan Chen. Di tengah lamunannya, datang Muyong yang menceritakan bahwa Lan Chen sebenarnya adalah pasukan Bulan Baru, di mana pasukan Bulan Baru adalah prajurit yang paling ditakuti di semua kerajaan, karena mereka tidak pernah kalah dalam peperangan, sehingga semua kerajaan bergabung untuk membunuh semua prajurit Bulan Baru, baik itu wanita maupun anak-anak. Namun tak disangka, masih ada yang selamat, yaitu Lan Chen, dan Fire pun mengatakan bahwa dia sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Keesokan harinya, pada hari penobatan Fire, dia pun mengumumkan bahwa dia akan turun tahta dan kepemimpinan kerajaan Yan akan diserahkan kepada Muyong dan Menteri Tan Bocang. Fire pun mengatakan bahwa dia tidak akan mengurus kerajaan lagi. Di saat Fire akan pergi dari istana, dia pun dihentikan oleh Muyong dan Muyong pun membujuk Fire agar tidak pergi. Dia mengatakan bahwa ayahnya lah yang memilih Muyong sebagai pengganti ayahnya. Dia juga mengatakan jika kerajaan Yan membutuhkan, maka dia akan datang untuk membantu, walaupun dia harus mati demi kerajaan Yan. Dan Fire pun pergi meninggalkan kerajaan Yan untuk memilih hidup dengan Lan Chen. Setibanya Fire di tempat Lan Chen, ternyata Lan Chen telah menyelesaikan balon udaranya dan siap untuk terbang. Terlihat Fire pun bergegas ikut dengan Lan Chen menaiki balon udara itu. Dan mereka pun memulai hidup baru. Di tempat lain, Menteri Tan Bocang melaporkan kepada Muyong bahwa Wu Ba berserta pasukannya meninggalkan kerajaan dan merencanakan mengepung kota. Keesokan harinya, Muyong pergi ke tempat Lan Chen dan mencabut pedang milik Lan Chen tersebut. Terlihat Lan Chen pun menyadari bahwa ada yang mencabut pedangnya. Kemudian Muyong dan Lan Chen pun bertemu. Muyong memberikan pedang tersebut kepada Lan Chen dan Muyong pun menantang Lan Chen untuk bertarung. Akan tetapi Lan Chen menolaknya karena dia sekarang bukanlah prajurit Bulan Baru, melainkan seorang rakyat biasa. Namun Muyong mengatakan jika dia tidak bisa berkelahi, maka dia tidak pantas untuk Fire. Mendengar hal itu, Lan Chen pun melayani Muyong untuk bertarung. Setelah mereka bertarung, Muyong pun berpesan kepada Lan Chen untuk melindungi Fire dan segera pergi sejauh-jauhnya karena kerajaan Yan sudah tidak aman lagi bagi mereka. Sementara itu, terlihat istana telah dikepung dan telah dikuasai oleh Wu Ba. Muyong yang baru kembali ke istana dihadang oleh pasukan Wu Ba, dan Wu Ba pun melemparkan kepala Menteri Tan Bocang yang membuat Muyong sangat marah. Lalu Wu Ba pun menyiapkan anak panah yang dibuatnya tanpa penawar itu. Di saat Muyong akan menyerang mereka, beberapa pasukannya mencegah Muyong dan meminta Muyong segera pergi menemui pasukannya yang telah menunggunya. Kemudian perwira itu pun menyerahkan pedang swallow kepada Muyong dan memaksa Muyong segera pergi, lalu menutup pintu gerbang mengorbankan nyawa mereka. Di tempat lain, terlihat Lan Chen menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Fire. Lalu Fire menyadari bahwa negaranya sedang terancam dan ia berniat kembali ke istana. Namun ternyata pasukan pembunuh bayaran Wu Ba telah berada di tempat itu dengan racun baru tanpa penawarnya.
Terlihat Lan Chen dan Fei Er dapat mengalahkan mereka, akan tetapi Lan Chen terkena beberapa anak sumpit beracun tersebut. Lalu Lan Chen pun segera meminta Fei Er untuk segera kembali ke istana Yan, dan Lan Chen meyakinkan Fei Er bahwa dia bisa mengobati racun itu, walaupun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengobati dirinya dari racun tersebut. Kemudian Fei Er pun terpaksa meninggalkan Lan Chen yang tengah terluka. Sementara itu, terlihat Muyong telah bertemu dengan sisa-sisa pasukannya, dan salah satu prajuritnya itu menceritakan bahwa mereka diserang secara tiba-tiba saat mereka berada di perkemahan, dan hanya merekalah yang tersisa. Lalu Muyong pun memerintahkan agar semua mereka pergi karena dia tidak mau mereka ikut menjadi korban. Setelah itu, Muyong menemui Wu Ba dan pasukannya hanya seorang diri, dan pertarungan pun terjadi. Wu Ba yang melihat Muyong yang sangat sulit untuk dikalahkan, segera melepaskan anak panah beracunnya yang membuat Muyong mulai melemah. Muyong yang mengalami banyak luka pun ditantang oleh Erbau. Namun bukannya menang, hanya butuh beberapa langkah Erbau dapat dibunuh oleh Muyong. Terlihat Fei Er yang telah tiba di tempat itu dan menghentikan pasukan Wu Ba yang menyerang Muyong. Lalu Wu Ba pun menceritakan kepada Fei Er bahwa dialah yang membunuh ayahnya, yang membuat Fei Er marah besar. Yang membuat pertarungan pun terjadi di antara mereka. Akhirnya Fei Er dapat mengalahkan Wu Ba dan langsung mengirimnya ke neraka. Terlihat semua prajurit pun langsung menjatuhkan senjatanya. Namun Muyong juga harus gugur karena panah beracun yang dia terima. Setelah itu, Fei Er pun kembali ke tempat Lan Chen. Akan tetapi Lan Chen juga telah tewas akibat terkena racun itu. Kemudian Fei Er menerbangkan mayat Lan Chen menggunakan balon udaranya, seperti impian Lan Chen yang selalu ingin terbang tinggi. Di akhir film, Fei Er memberikan penghormatan terakhir kepada Muyong dan memberinya gelar prajurit tertinggi. Lalu Fei Er juga telah membuat perdamaian kepada 10 kerajaan. Lalu film pun tamat.